Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurinia Lusba dari Prodi Sosiologi kelas 3C. Baik, di sini saya memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah Sosiologi Pedesaan, yakni tentang video perencanaan pengembangan desa yang ada di desa saya sendiri, yakni Desa Terung Wetan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Baik, metode yang pertama yakni metode social mapping. Sebelum itu, kita harus tahu letak geografis Desa Terung Wetan. Terung Wetan adalah sebuah desa yang terletak di pusat pemerintahan Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, yang memiliki luas wilayah mencapai 114,135 hektar. Desa ini berbatasan dengan Desa Jatikalang yang berada di Kecamatan Krian di bagian sebelah utara Desa Terung Wetan. Di bagian sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sandinegoro yang berada di Kecamatan Wonoayu, serta di bagian sebelah barat Desa Terung Wetan ini berbatasan dengan Desa Terung Kulon yang berada di kawasan wilayah Kecamatan Krian. Dan di bagian sebelah timur Desa Terung Wetan ini berbatasan dengan Desa Jogosatru yang berada di daerah Kecamatan Sukodono. Baik, selanjutnya kita harus tahu bagaimana pertumbuhan penduduk Desa Terung Wetan, yakni dengan cara mengenal demografi Desa Terung Wetan. Demografi sendiri adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan seluk-beluk tentang susunan, jumlah, maupun pertambahan penduduk dalam suatu wilayah atau negara. Fungsi data demografi adalah sebagai informasi tentang perkembangan penduduk pada setiap perubahan tahun. Dengan adanya demografi pada suatu daerah akan membantu perkembangan penduduk pada kondisi daerah tersebut. Seperti pertumbuhan penduduk Desa Terung Wetan pada tahun 2020 mencapai kurang lebih 700 kakak dengan total penduduk 2.898 jiwa yang terdiri dari 6 RT dan 2 RW. Tidak hanya itu, di Desa Terung Wetan juga terdapat banyak akses sebagai mobilitas masyarakat Desa Terung Wetan agar lebih mudah dijangkau, seperti pasar desa yang setiap hari Rabu, adanya fasilitas pendidikan yang sangat banyak seperti playgroup, SD, pondok pesantren, adanya fasilitas kesehatan Polindes, adanya Pertamini, adanya masjid desa serta musola yang berjumlah setiap RT, adanya balai desa, adanya BUMDes, adanya perpustakaan desa, lapangan voli, lapangan bola, dan yang paling menarik adanya di Desa Terung Wetan ini terkenal dengan warung kopinya, yang mana Terung Wetan ini sangat terkenal dengan aroma kopi. Jadi untuk metode yang pertama bisa disimpulkan bahwasanya pada social mapping kita bisa melihat pola interaksi masyarakat Desa Terung Wetan yang mana masih menggunakan pola solidaritas mekanik di mana sistem kekerabatan masyarakat desa sangat terjaga serta hubungan sosialnya berdasarkan metode yang kedua, yakni metode diagram Venn atau pola relasi. Diagram Venn ini kita akan mengetahui pola relasi yang ada setelah di social mapping, yakni pada metode yang pertama tadi itu. Dengan diagram Venn ini kita lebih fokus dengan mengetahui pola relasi yang ada di Desa Terung Wetan, seperti mengetahui masalah-masalah yang penting dan masalah-masalah yang menjadi prioritas masyarakat Desa Terung Wetan dengan melihat atau bentuk bulatan yang kecil, agak besar, sedikit, serta lebih besar, di mana bentuk bulatan ini bisa diaplikasikan sebagai masalah-masalah yang terkecil hingga masalah-masalah yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya berada di situs Kadipaten Terong, di mana di sini ada jejak bahwasanya ada kerajaan Majapahit. Ini merupakan salah satu contoh dan banyak peninggalan bahwasanya ditemukan museum kereweng yang mana bekas dari kerajaan Majapahit. Untuk metode yang ketiga yakni pola konsumsi masyarakat Desa Terung Wetan atau yang disebut dengan food basket atau jaring-jaring makanan. Dengan tutorial ini kita akan mengetahui pola konsumsi masyarakat Desa Terung Wetan, yang mana kita akan tahu
kebutuhan pokok sehari-hari yang sangat diutamakan atau dinomorsatukan dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti beras, minyak, gula, dan lain-lain. Baik, setelah kita mengetahui pola konsumsi masyarakat desa Turuwetan, kita perlu tahu bagaimana perekonomian desa Turuwetan sendiri. Yang pertama yakni ada pertanian, di mana mayoritas penduduk ini bekerja di sektor pertanian. Melihat luas tanah sawah 35 hektar. Tidak hanya itu juga adanya perkebunan, peternakan, serta UMKM masyarakat desa, di mana rata-rata atau mayoritas pekerja dari penduduk desa Turuwetan sendiri. Tidak hanya itu juga, perekonomian desa Turuwetan juga banyak yang bekerja sebagai buruh industri pabrik, jasa industri, dan lain-lain. Baik, setelah kita menganalisa dari metode pertama hingga metode yang terakhir, pada metode yang ini yakni metode matrix scoring atau skala prioritas, di mana dengan menggunakan metode ini nantinya kita akan mengetahui permasalahan-permasalahan yang menjadi skala yang harus dipecahkan dari skala yang paling kecil hingga paling besar.